Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di kegiatan Araisa Sinema bersama Bunda Siti. Araisa Sinema kita kali ini kita akan membahas tentang Wonderful Indonesia. Seperti apa videonya? Kita lihat bersama yuk. Diganti warna lagi atau tidak, atau hanya cukup di warna ini saja. Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dan merupakan salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid Agung Palembang ini merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Dikutip dari situs kemdikbud.go.id, masjid ini dibangun pada tahun 1738 Masehi atau 1151 Hijriah, dan peresmiannya pada hari Senin 28 Jumadil awal 115 Hijriah atau tanggal 26 Mei tahun 1748. Masjid Agung ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin pertama, Jayo Wikramo. Pembangunan tersebut berlangsung sekitar 10 tahun,
dan berada pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dalam pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I. Awalnya masjid ini bernama Masjid Sultan dan belum memiliki menara. Bentuk masjid hampir bujur sangkar, memiliki ukuran 30 meter kali 36 meter. Sedangkan bangunan Menara Masjid Agung yang lama didirikan pada tahun 1753 Masehi. Masjid Sultan dirancang oleh seorang arsitek dari Eropa. Konsep bangunan masjid memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka, memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa, yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, masa pemerintahan tahun 1758 sampai tahun 1774, menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi 6 setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Renovasi Masjid Agung diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 1971. Kemudian pada Jumat, tanggal 10 September tahun 1999, langkah awal penuh sejarah yaitu dengan dimulainya pengerjaan restorasi dan renovasi Masjid Agung Palembang. Restorasi dan renovasi ini dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Haji Rosihan Arsyad, dengan Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung pada saat itu adalah Prof. Dr. Ki Agus Haji Ujang Gajah Nata. Pelaksanaan renovasi ditandai dengan penurunan genting dari atap masjid oleh Gubernur Sumsel, diikuti Wali Kota Palembang Haji Husni, dan Imam Besar Masjid Agung Palembang Al-Mukarromah Ki Agus Haji Muhammad Zen Syukri. Seiring berjalan, pada tahun 2019 Masjid Agung resmi berganti nama, menjadi Masjid Agung SMB 1 Jayo Wikramo. Dan sekarang masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Palembang. Demikianlah video tentang Masjid
kamu jangan ada ci chen camanyan di pengan soalan di semano pasti angin dipot sajan hati suka kepegah jali dalam negro rumah buka dum syedaralan takzim kesingah dekat. Jangan ada cijen cabanyan di pengan soalan di semano pasti angin dipot sajan hati suka kepegah jali dalam negro rumah buka syedaralan takzim kesingah dekat. Sekarang itu kita nggak bisa naik lagi ke atas Candi Borobudur. Bener apa nggak nih? Langsung aja kita cek video jalan-jalan aku bersama keluarga ke Candi Borobudur. Jadi kemarin itu aku memang lagi trip ke Jogja dan mampir di Candi Borobudur. Ini aku sampai sekitar jam 4 sore dan cuaca juga cukup bersahabat jadi nggak terlalu panas. Dari parkiran kita langsung masuk mengikuti jalur masuknya ke dalam pintu masuknya atau loketnya. Saat itu nggak ramai jadi lancar banget masuk ke dalam dan ini aku sengaja bawa anak-anak supaya mereka tahu warisan budaya Indonesia yang megah ini. Oh ya, waktu itu aku pesan tiket lewat Traveloka jadi online dan untuk harganya itu cukup murah ya. Untuk usia 11 tahun ke atas itu harganya 48.000 dan untuk anak usia 3-10 tahun itu 24.000. Nah, kalau anak di bawah 3 tahun itu masih free. Untuk redeem tiket online-nya ada ruangan khusus dekat pintu masuk. Tempat ini adalah tempat khusus penukaran tiket-tiket online-nya untuk ditukar dengan tiket cetakan gitu. Dan setelah dapat cetakan tiketnya, kita bisa langsung masuk lewat gate-nya untuk masuk menuju area Candi Borobudur. Nah, gate-nya itu udah modern, jadi kita tinggal tap-tap aja sama petugasnya untuk masuk ke dalam area Candi Borobudur. Sesaat setelah masuk, kita akan langsung disambut dengan suasana yang asri. Di sini ada pohon beringin dengan tulisan Borobudur di bawahnya. Dan sebenarnya ini masih jauh loh ya untuk menuju candinya. Dan untuk mengakses candinya itu kita dapat banyak pilihan. Kita bisa naik delman, terus bisa juga naik shuttle car atau juga mobil-mobilan listrik gitu. Dan saat itu aku bersama keluarga cobain naik shuttle car-nya atau disebut mobil Tayo. Ini semacam golf car gitu tapi agak panjang ukurannya dan banyak sekali kursinya. Aku sengaja ajak Kenzi dan Kenzo duduk di belakang supaya lebih leluasa pemandangannya. Happy banget loh Kenzi dan Kenzo naik Tayo ini serasa naik odong-odong gitu. Ternyata perjalanan menuju pelataran Candi Borobudur itu cukup jauh, kita sampai muter-muter gitu, dan akhirnya kita sampai di depan candinya, ini masih pelatarannya di bawah ya, dan langsung kita gas aja jalan mendekati candi. Seingatku sih ini nggak banyak berubah ya area sekitaran candi, dan untuk menuju candinya kita perlu naik dan melewati anak tangga yang lumayan banyak. Tapi tetap aja lah, ini anak-anak pada semangat banget, mereka masih
penuh tenaganya dan langsung lari-larian naik menuju Candi Borobudur. Akhirnya nggak lama kita sampailah persis di depan Candi Borobudur. Area sekitaran depan Candi Borobudur itu kebanyakan area berpasir gitu, dan sedikit ada jalur yang berkonblok yang langsung menuju ke arah candi. Ini dia teman-teman penampakan candinya, besar sekali ya. Oh ya, dari baca-baca aku juga baru tahu bahwa Candi Borobudur itu nggak pernah masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Borobudur itu hanya pernah masuk dalam 176 nominasi awal daftar 7 keajaiban dunia dan gagal terpilih dalam peringkat 77 teratas. Padahal waktu kecil yang aku pahami itu kalau nggak salah Candi Borobudur itu masuk dalam 7 keajaiban dunia loh. Namun kita tetap harus bangga atas warisan Candi Borobudur ini karena ini sudah ditetapkan jadi warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Ini merupakan monumen Buddha terbesar dunia yang dibangun abad ke-8 sampai 9 pada dinasti Shailendra. Oh ya, semenjak Covid di 2020 sekarang kita nggak bisa naik lagi ke atas Candi Borobudur. Nah, kita udah di Borobudur. Ternyata saat ini di bulan Juli 2022 itu belum bisa ya naik ke atas ini, belum bisa. Jadi masih ditutup tuh, masih dikasih pembatas. Jadi kita cuma bisa di pelatarannya ini aja nih di luar. Pengunjung cuma bisa di depan candinya aja, nggak bisa naik. Wah, sayang banget ya. Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, lokasi ini berada di sekitar 24 km dari pusat kota Jogja dengan waktu tempuh hanya sekitar 45 menit aja. Nah, tahu nggak nih teman-teman, di hutan pinus ini menjadi salah satu ikon foto di Yogyakarta. Dan untuk jam operasionalnya, hutan pinus Mangunan ini dibuka setiap saat ya, mulai pukul 6 pagi sampai dengan setengah 6 sore. Wow, teman-teman, ternyata di sini selain terdapat spot foto yang keren-keren, ternyata di sini terdapat permainan yang menegangkan. Adapun beberapa fasilitas yang bisa kamu temukan di hutan pinus ini antara lain kesenian dan live musik, outbound, toilet, gardu pandang untuk menikmati pemandangan, musola, dan area parkir. Nah, hal inilah yang menyebabkan hutan pinus Mangunan digemari para remaja karena tempatnya romantis banget. Wah, tempat ini cocok banget teman-teman buat kalian yang suka dengan pemandangan alam dan dari hiruk-pikuknya perkotaan. Nah, yang lebih menariknya lagi, ternyata di hutan pinus ini terdapat live musik loh setiap hari libur dan terdapat titiluk lesung juga. Ayo kita lihat.